Halo sahabat sehat Citama, saya Dr. Denny Mukhtar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan suatu penyakit yang disebut dengan hordeolum, atau yang lebih sering disebut dengan bintitan. Apa ya itu bintitan? Apakah penyakit ini bisa menular? Ikuti terus video kali ini ya, karena akan banyak ilmu baru yang sangat berguna bagi sahabat Citama semuanya. Bintitan atau hordeolum adalah inflamasi atau peradangan pada titik tertentu di kelopak mata. Peradangan yang terjadi menyebabkan terjadinya benjolan, nyeri, kemerahan, bahkan terjadi penumpukan nanah atau disebut dengan abses atau kantung nanah. Seringkali benjolan tampak merah dan nyeri serta terlihat seperti jerawat. Meskipun sebagian besar bintitan muncul di bagian luar kelopak mata, namun sebagian lainnya berkembang pada kelopak mata bagian dalam. Meskipun terasa tidak nyaman, hordeolum tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pada sebagian besar kasus, hordeolum dapat membaik dalam 1 minggu tanpa pengobatan. Pada perkembangan proses penyakit, hordeolum externum atau bintitan yang berada di kelopak mata bagian luar bisa berubah menjadi kekuningan dan mengeluarkan pus ataupun nanah. Sedangkan hordeolum internum atau bintitan pada kelopak mata dalam cenderung lebih terasa nyeri. Apa ya penyebab bintitan? Penyebab mata bintitan umumnya adalah minyak dan kotoran yang menyumbat lubang tempat akar bulu mata. Saat lubang tersumbat, bakteri tumbuh di dalamnya dan menyebabkan infeksi. Bakteri yang paling sering menyebabkan bintitan adalah Staphylococcus aureus. Anda tidak harus menjauhi penderita mata bintitan. Pasalnya, mata bintitan tidak menular langsung dari kontak mata dengan penderita. Meskipun begitu, Anda dapat beresiko tertular mata bintitan jika bersalaman dengan penderita yang baru saja menyentuh atau mengucek mata yang terinfeksi. Penularan akan lebih beresiko jika Anda juga refleks menyentuh mata setelah bersalaman. Ada 2 jenis hordeolum. Berdasarkan lokasinya, hordeolum dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama, bintitan eksternal. Hordeolum eksternal merupakan jenis yang paling umum dan terjadi di luar kelopak mata. Bintitan jenis ini disebabkan oleh adanya infeksi di kelenjar Zeiss atau mole pada mata. Kelenjar Zeiss dan kelenjar mole berada di pangkal bulu mata, baik bagian atas maupun bawah. Itu sebabnya hordeolum eksternal bisa terjadi di kelopak mata atas ataupun bawah. Benjolannya akan terlihat mengarah ke sisi luar. Yang kedua, bintitan internal. Bintitan internal adalah benjolan kecil yang terjadi di dalam kelopak mata. Kebanyakan hordeolum internal muncul di kelenjar minyak pada jaringan kelopak mata Anda atau kelenjar Meibom. Hordeolum jenis ini biasanya akan muncul pada kelopak mata atas. Benjolan mengarah ke sisi dalam sehingga kelopak mata perlu dibuka untuk dapat melihat benjolan dengan lebih jelas. Faktor risiko hordeolum. Hal-hal berikut ini bisa meningkatkan risiko berkembangnya bintitan. Penggunaan kosmetik kadaluarsa, tidak membersihkan make up sebelum tidur, tidak membersihkan lensa kontak sebelum menggunakannya, tidak mengganti lensa kontak tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Di sisi lain, ada penyakit yang mirip dengan bintitan, yaitu kalazion. Kalazion terjadi akibatnya tersumbatnya saluran kelenjar minyak Meibom tanpa disertai infeksi. Berbeda dengan hordeolum, kalazion tidak menimbulkan rasa sakit ataupun kemerahan. Ciri-ciri dan gejala hordeolum, pasien mengeluh adanya benjolan yang terasa nyeri dan memerah pada kelopak matanya. Kadang, benjolan ini terlihat seperti jerawat. Bintitan jarang terjadi pada kedua mata secara bersamaan.
Umumnya, pasien hanya mengalami pada salah satu mata saja. Namun, ada kemungkinan terdapat lebih dari satu bintitan di salah satu mata atau satu bintitan pada masing-masing mata. Cara mengobati hordeolum. Sebelum melakukan pengobatan, dokter membuat diagnosis dengan cara melihat kondisi mata dan kelopak mata Anda. Agar lebih jelas, dokter akan menggunakan cahaya dan kaca pembesar untuk memeriksa kelopak mata. Untuk pengobatannya, bintitan atau timbilan merupakan penyakit yang bisa sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Akan tetapi, proses penyembuhan bisa dipercepat dengan beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah. Yang pertama adalah kompres hangat. Yang kedua, bisa dengan minum antibiotik dengan resep dokter. Bisakah kita mencegah bintitan? Berikut ini adalah beberapa perubahan gaya hidup sehat dan pengobatan mandiri di rumah yang dapat membantu Anda mencegah hordeolum. Selalu menjaga muka, kulit kepala, alis, dan tangan Anda dalam kondisi bersih. Gunakan make up mata tipis-tipis atau tidak sama sekali, kemudian bersihkan sampai benar-benar bersih. Jangan mencoba memencet bintitan, jangan menggunakan lensa kontak selama benjolan masih ada. Jaga lensa kontak agar tetap bersih dan bebas infeksi. Cuci tangan sebelum menyentuh lensa kontak. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air hangat, atau gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol, terutama sebelum menyentuh mata. Kapan saya harus pergi ke dokter? Kebanyakan kasus hordeolum tidaklah berbahaya dan tidak akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk melihat dengan jelas. Jika ada sahabat yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar atau bisa datang ke klinik Citama. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti bagi sahabat sehat Citama. Salam sehat dari saya Dr. Denny Mukhtar dari Klinik Citama.